biarlah nanti musim hujan dia datang kembangnya lagi. Nah, aku foto nanti ke video sama kamu orang. Nah itu biasanya kan kalau pokak-pokak biasa itu jangankan seminggu, 3 hari udah mulai benyek-benyek kan. Kalau ini enggak. Nah, sampai kemarin ada ponakan saya datang dari Jakarta sampai dibawa ke Jakarta. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para petani muda Indonesia, para petani milenial yang ada di seluruh Indonesia, khususnya petani siger, Alpukat Siger 1 Sibatu atau Ratupuan. Nah, saat ini saya berada di Desa Peniangan, Lebak Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkras, Paikanan. Nah, saya bersama petani Alpukat Siger Sibatu yang sudah tertanam di sini, sudah produksi dengan Bapak Menulang. Saya sedikit ngobrol-ngobrol Pak tentang bagaimana penilaian Bapak tentang Alpukat Siger ini, kemudian apa permasalahan Bapak di sini, kemudian apa yang dirasakan. Saya lihat Bapak sudah mulai panen, sudah pernah panen juga ya. Jadi menurut Bapak bagaimana Alpukat Siger varietas Sibatu ini? Ya kalau dari ini dari jenis pokoknya memang ya pertama pada itu memuaskan. Nah, dalam arti cukup menjanjikan lah untuk ekonominya, mana harganya, terus buahnya juga termasuk lumayan bagus. Nah, cuman belakangan ini kok turun. Nah, turun dari kualitasnya, terutama dari bobotnya lah kan. Nah, cuman makanya saya nyari solusinya, apa sih penyebabnya. Nah, kalau ada solusinya, itu yang saya minta, cara perawatan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan jenis Siger 1 ini. Itu sebenarnya yang keluhan saya sementara ini. Kalau untuk usianya Pak, berapa tahun? Baru 3 tahun kurang 1 bulan. 3 tahun kurang 1 bulan. Sudah berapa kali produksi Pak? 2 kali, termasuk 3 kali panen. 3 kali panen. Panen pertama untuk hasilnya berapa kilogram? 17 kilo. 17 kilogram pertama, kedua? Kedua itu 50 kilo. Terakhir 214. 2 kintal 14 kilo. Yang terbanyak. Iya. Termasuk ini juga belum ya? Belum terhitung. Belum terhitung kalau yang ini. Ya sebenarnya tadinya saya nggak kepikir ini, cuman karena masukan dari Mas Pur ini, kalau pengen Pak nanam pokak, ya udah nanam Siger 1 aja. Nah itu dari Mas Pur. Nah saya bilang ya udah, kalau memang ada kamu tahu, coba bibitnya. Ya aku nggak ngerti di mana ada bibitnya itu. Nah Mas Pur langsung direspon, kalau nggak salah sebulan dari situ langsung dia bawa bibitnya. Nah, ya aku coba. Nah, ternyata memang ya sangat menggiurkan.
di panen pertama itu satu biji ini bisa 8 on. 8 on. Oh, iya. Ya gimana nggak tergiur kan 8 on. Betul, betul. Nah, perasaan itu luar biasa. Wah, enaknya nih. Nah gitu. Jadi menurut Bapak ini di luar dugaan ya, usia di bawah 2 tahun saat itu panen pertama ya? 2 tahun, 2,5 tahun lah, 2,5 tahun ya. panen pertama ya? Iya. Oh. Panen perdana. Di samping Siger kan saya lihat ada tanaman lain, Pak. Ada. Itu yang ada nggak yang seusia tapi yang sudah produksi? Belum ada. Belum baru ada. Ini. Seusia tapi belum produksi. Iya, ini ada seusia. Ada beberapa ya, Pak ya. Ini Cuman ini nah, baru ini. Baru ini. Ini barang satu hari itu tanggal 24 Nanaman. bulan 10 saya nanamnya. Jadi sebagai perbandingan untuk kualitas yang bagus saat ini Siger ya, Pak ya, menurut Iya. Bapak ya. Iya. Kemudian, nah jadi memang saya lihat tadi para sobat tani, saya lihat itu buahnya ukurannya kecil-kecil, kemudian sudah tua, tapi sudah tua gitu kan. Nah kalau berdasar menurut saya itu ada beberapa permasalahan. Permasalahannya itu jadi alpukat itu banyak buahnya banyak sekali, kemudian di saat pembesaran itu belum ada hujan. Saya rasa di sini panas sudah ada 2 bulanan lah. Iya. Mungkin kalaupun sama di sini sudah ada 2 bulanan. Jadi wajar saja kalau kecil. Nah di samping itu juga ada permasalahan lain. Mungkin pemberian pupuk atau pemberian nutrisi yang memang kurang gitu kan. Kurang karena kan kalau di masa pembuahan itu harus banyak sekali nutrisi. Harus banyak nutrisi juga ke air gitu kan. Nantilah kita ngobrol masalah permasalahan, solusi dari permasalahan itu apa yang harus pemberian pupuk apa yang seharusnya petani lakukan untuk alpukat Siger ini untuk kedepannya lebih baik gitu kan. Nah untuk lahan ini saya lihat Pak ini bekas karet Pak ya. Iya. Kalau perbandingan karet ini hasil dengan alpukat ini kira-kira menurut Bapak gimana Pak? Ini kita tidak Hasilnya. ya hasilnya. Jauh lah perbandingannya kalau dengan karet. Kalau karet itu kan nggak mungkin sebanding dengan hasil pokat. Oh jauh ya. Iya. Iya. Artinya memang ini opsi untuk investasi memang tepat lah Pak ya, menurut Bapak juga ya. Di samping selah-selahnya juga ada durian, ada jagung. Iya ada. Jadi ke depan masih ada rencana lagi untuk menanam alpukat Siger ini lebih banyak lagi? Iya memang Masih begitu rencana itu memang ya itulah. Cuma belum ketemu bagaimana solusinya. Kalau udah ketemu nanti solusinya bagaimana ngatasi yang ada yang berubah jamurnya, penyakitnya. Nah, baru kalau bisa udah ketemu ya kita tetap nambah. Semoga saja Pak dengan pertemuan kita ini, kita kan dari kelompok Tani Agro Mulia Lestari dari pusat penangkar bibit alpukat Siger ini kan. Nah di sini juga kita dengan teknisi alpukat. Barangkali nanti ada solusi. Kemudian sebenarnya sih kita bisa untuk selalu berkoordinasi Pak terkait permasalahan gitu kan, komunikasi. Ya harapan kita juga di sini ini banyak nanti petani alpukat Siger yang ikut juga menanam, karena Siger ini kan di samping ada nilai ekologi penghijauan karena jenis pohon kayu, di samping itu juga ada nilai ekonomi yang bisa diharapkan oleh para petani gitu Pak. Jadi kalau untuk bibit bisa berkomunikasi dengan Mas Pur, urusannya pokoknya untuk bibit. Di sini kalau untuk bagaimana perawatan, bagaimana baiknya teknis SOP-nya untuk penanam Siger bisa nanti komunikasi dengan kita yang di sana gitu Pak, secara mungkin via telepon gitu Pak. Jadi harapan Bapak kan juga sukses petani alpukat Siger ini. Yang saya harapkan kan di Wekanan ini khususnya Rembang Tangkas ini bisa jadi satu contoh pelopor ya Pak ya, perdana juga karena di sini gitu. Tani Keberhasilan. pokat Siger 1. Harapan saya di situ. Jadi ya karena saya buktikan ini sangat awet. Aku udah pernah coba kan 1 minggu dia nggak apa-apa. Nggak busuk. Biasanya kan kalau pokak-pokak biasa itu jangankan seminggu, 3 hari udah mulai benyek-benyek kan. Kalau ini enggak. Nah, sampai kemarin ada ponakan saya datang dari Jakarta sampai dibawa ke Jakarta. Oh gitu ya, lain daripada pokak biasa kata dia. Ya, jadi itu Pak, kita nanti insya Allah nanti kita juga pendampingan via telepon lah untuk sininya. Nanti terkait kalau di sini nanti berkomunikasi dengan Mas Pur, masalah teknis itulah, karena harapan kita juga, kita senang Pak kalau ada petani alpukat Siger berhasil.
Ya, syukur-syukur di sini Bapak nanti juga berhasil kayak kita yang di sana gitu, Pak. Harapannya itu biar tidak ada kendala kan, komunikasi itu terus berjalan. Karena perawatan alpukat itu beda dengan tanaman-tanaman lain, walaupun sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit. Baik, bosku, para petani, inilah bincang-bincang saya dengan Pak Manulang, pelopor petani alpukat siger pertama di Wai Kanan. Nah, semoga dapat menginspirasi para calon petani yang ada keraguan-raguan untuk memilih apa investasi di bidang pertanian yang tepat. Alpukat siger, alpukat ya, tentunya jawabannya alpukat. Tanam sekali, panen berkali-kali. Mudah perawatannya, tidak perlu treatment pembuahan ya, tidak perlu treatment pembuahan. Bisa jadi harapan nanti di masa mendatang. Ya, saya iri. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda Indonesia. Bagus dipakai apa lah ya? Kalau pupuk gini Pak, saya nggak pada menuliskan merek ya, tapi kuncinya kalau masa bunga sama dengan buah, cari pupuk yang kandungan kalium dan fosfatnya yang tinggi, yang rendah N. Nitrogennya rendah. Nitrogen rendah. Nah, yang tinggi unsur kalium dan juga fosfat. Tanamanku ini apa? Jadi petani harus tahu Pak. Jangan sampai nanti keluar bunga kita kasih udah banyak-banyak. Nah pasti rontok, saya jamin rontok Pak. 70% turun semua itu bunga. Kalau dikasih Korea. Biarlah nanti musim hujan dia datang kembangnya lagi. Nah, aku foto nanti ke video sama kamu orang. Nah itu. Ini yang penting kalau sekarang yang penting hidup dulu. Iya. Ini nanti kalau pas kembang, hanya pakai ore bisa. Diluruskan dulu sampai di atas. Nah, padahal yang kita bawa nggak bermutu. Nah, kan udah berapa kali rugi kita kan. Jadi yang sebenarnya apalah yang bisa mencuplai untuk biar lebih berkualitas gitu loh. Bermutu dan bisa menenangkan. Kalau udah bermutu kan di dalam perasaan ini, aduh, inilah dia. Kerja keras tadi. Ibaratnya main ini, nah inilah geboknya kan gitu. Karena Kopi Indonesia kebanyakan pestisida. Sekarang saya nggak mau bantah Pak, saya itu dari penelitian kopi kan dari Surabaya yang di Budi Sultim. Saya nggak mau bantah saya bilang. Tapi seandainya pun itu terjadi bisa benar. Tapi saya bukan yang ke masalah itu. Sekarang kenapa itu bisa terjadi? Ya Bapak sendiri yang mikir. Kan Tuhan yang bikin itu aja. Tuhan ciptakan ini kan mau kita olah toh. Nah, nanti kegunaannya semua hasil yang kita karyakan itu untuk teman-teman, untuk saudara-saudara kita dimanapun berada, kan kita bangga toh. Berarti kita bisa membuat orang senang, jangan membuat orang sakit. Itu loh. Kalau Rebang Tangkas nanti bisa ibaratnya nambah lagi ada lahannya 2 hektar, setengah hektar di Karang udah ada loh. Saya boleh toh juga sama dengan saya Manulang, ketua marga kami, saya suruh nanam siger 1 di Bandar Lampung. Udah umur setengah tahun ini. Cuman bibitnya saya nggak tahu dia dari mana ngambilnya. Cuman saya suruh dia nanam pokat siger 1. Lebih kurang tanah itu ada setengah hektar. Kalau nanti butuh kita bagaimana supaya bisa bertahan. Cuaca bagaimana pun bentuknya datang, apa cuaca es itu segala macam, yang penting ada dari orang-orang teknisi yang bisa memberikan solusinya gitu. Jangan kita nyari-nyari dari pengalaman. Kalau cuma sekedar pengalaman kan malah nambah pusing kita. Coba-coba namanya itu. Ibaratnya tukang asal jadi. Jadi kalau bisa yang benar-benar bisa mengalami dengan ilmu ilmiah yang benar-benar udah dipahami gitu.